tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Kisah kakak adik hendak jual ginjal demi bebaskan ibu yang ditahan polisi. Pilu menimpa dua kakak beradik bernama Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Atala. Belum lama ini, aksi keduanya hendak menjual ginjal untuk membebaskan sang ibu yang ditahan di Polres Tangerang Selatan jadi sorotan. Aksi itu dilakukan Farel dan Nayaka di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Hai, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Maret 2025. Di trotoar jalan, Farel dan Nayaka tampak membentangkan kertas putih bertuliskan tangan berbunyi, "Tolong kami ingin menjual ginjal untuk membebaskan bunda kami yang ditahan di Polres Tangsel." Lantas, bagaimana cerita di baliknya? Farel bercerita, peristiwa bermula ketika sang ibu diminta bantu-bantu kerja di rumah keluarga ayahnya yang kerap berpergian ke luar negeri. Ibu Farel dan Nayaka, Syafrida Yani, merupakan penjual makanan rumahan. Sedangkan sang ayah bekerja di sebuah maskapai penerbangan. Dan awalnya itu ibu saya membantu saudara ayah saya untuk mengurus rumahnya. Sedangkan saudara ayah saya tersebut ini sedang bekerja di Saudi Airlines. Jadi ibu saya diminta untuk membantu mengurus rumahnya itu. Namun kata Farel kepada Tribun Sumsel. Menurut Farel, selama bekerja di rumah tersebut, sang ibu kerap diperlakukan tidak menyenangkan, bahkan menerima perlakuan kasar. Karena tak tahan, ibunda Farel memutuskan untuk tak lagi mengurus rumah keluarga ayahnya. Tak terima, sang pemilik rumah yang merupakan ipar Yani melapor ke Polsek Ciputat atas tuduhan penggelapan barang dan sejumlah uang. Dan suatu saat, ibu saya sudah tidak tahan bekerja dengannya karena selalu mendapat tekanan berupa kata-kata yang kasar. Ibu saya pun akhirnya berhenti dan tidak lagi mau menghubungi saudara ayah saya tersebut. Namun saudara ayah saya tersebut pun tidak terima. Akhirnya saudara ayah saya tersebut pun melaporkan ibu saya ke Polsek Ciputat Tangerang Selatan dengan tuduhan penggelapan uang dan penggelapan sebuah barang. Yani dituding menggelapkan ponsel dan uang. Padahal, menurut Farel, ponsel dan uang itu merupakan pemberian langsung pemilik rumah. Uang tersebut pun dipakai untuk kebutuhan rumah. Dan saat pemanggilan ibu saya tidak dapat membela apapun. Dan ibu saya tidak diberi pendamping. Namun di sisi lain, pelapor ibu saya ditemani sama pengacaranya dan dua penyidik dari kepolisian. Ibu saya sudah membuktikan bahwa ibu saya tidak melakukannya karena sudah terbukti jelas perincian-perincian uang tersebut sedikit pun itu selalu ditulis oleh ibu saya. Lalu handphone yang dituntut pun sudah dikembalikan. Bahkan uang yang dituntut penggelapan uang tersebut itu bernilai 10 juta. Ibu saya mencarikannya untuk mengembalikannya agar masalah tersebut tidak panjang. Tuturnya, Farel mengatakan, sang ibu sempat menunjukkan rincian pengeluaran uang yang sempat diberikan oleh pemilik rumah. Bahkan, katanya, Yani juga sudah mengembalikan ponsel dan uang 10 juta rupiah yang sebelumnya diberikan oleh sang pemilik rumah. Namun, saat ini sekarang ibu saya sedang ditahan oleh Polres Tangerang Selatan dan ibu saya belum terbukti salah. Mungkin itu aja yang bisa saya kasih tahu. Ujarnya, belakangan, pihak keluarga mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap Yani. Pihak keluarga tersangka telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dan hari ini permohonan penangguhan penahanan tersebut dikabulkan. Ucap Kasih Humas Polres Tangerang Selatan AKP Agil Sahril kepada Tribun Sumsel, Minggu, 23 Maret 2025. Agil menjelaskan, keluarga Yani sudah memberikan keterangan sekaligus klarifikasi terkait tuduhan penggelapan tersebut. Dia pun memastikan, Yani kini sudah bisa berkumpul kembali bersama kedua putranya di rumah. Untuk saat ini tersangka Yani sudah bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, tambahnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.